Sekarang ini banyak hal yang menjadi mode, tapi cepat juga matinya. Kalau kamu nggak siap menghabiskan uang untuk meningkatkan gayamu, nggak masalah. Sebaliknya, barang-barang vintage juga kembali menjadi hits di mode modern. Kamu mungkin bisa memeriksa gudangmu, dan daftar kami ini akan membantumu menemukan barang bagus untuk dipakai setiap hari. Kita mulai dari kacamata hitam. Di tahun 2023, kacamata yang paling fashionable adalah yang menjadi mode beberapa dekade lalu. Tahun 70-an memanggil. Kamu bisa memilih bingkai kacamata retro dengan berbagai bentuk yang kamu suka. Bisa jadi kacamata hitam super besar, aviator, bentuk bulat, apapun itu. Lensa yang berwarna juga keren dan kamu bisa pilih yang warna kuning, oranye, bahkan merah. Kalau nggak nemu kacamata impianmu di gudang, kamu bisa beli yang kayak gini di internet. Kacamata emang banyak banget modelnya. Bahan trendy metalik? Cek. Lensa berwarna? Cek. Frame gaya vintage? Ada. Untungnya, kacamata modern sekarang punya banyak fitur, kayak perlindungan UV, lensa polarisasi, dan lapisan anti lecet. Aku nggak yakin kalau tie-dye itu pernah ketinggalan zaman. Sekarang bahkan tie-dye ini makin trendy aja. Kamu mungkin berpikir tie-dye berasal dari Amerika di tahun 60-an, tapi sebenarnya nggak juga. Tie-dye sudah ada sejak abad ke-6 dan dulunya populer di Cina dan Jepang. Sekarang, kita memakai pewarna tekstil khusus untuk membuat efek unik. Tapi saat tie-dye pertama kali muncul, orang-orang membuat desain unik itu dengan bantuan buah beri, dedaunan, akar, dan bunga-bungaan. Bahan-bahan alami ini direbus dan kain yang akan diwarnai direndam dalam air panas dan berwarna itu. Tekniknya sampai sekarang masih sama. Kita cuma mengganti zat pewarnanya aja biar lebih praktis. Oh iya, tie-dye udah populer di Amerika Serikat sebelum tahun 60-an loh. Tie-dye pertama kali populer sekitar tahun 20 dan 30-an. Soalnya ini adalah cara dekorasi rumah dan pakaian yang murah dan efisien. Sepertinya abad 21 adalah eranya smartwatch, tapi jam-jam klasik juga trendy. Fakta serunya, jam tangan pertama dipakai oleh seorang wanita bukan pria. Dan itu ada alasannya. Mode pria banyak menggunakan arloji saku di beberapa abad yang lalu. Dan jam tangan pertama dipasarkan sebagai gelang untuk wanita. Sekarang, kita bebas memakai apapun yang kita mau. Dan juga, kalau kamu mau menambahkan sentuhan vintage ke tampilanmu, tapi nggak mau ketinggalan teknologi maju sekarang ini, kamu bisa coba jam tangan kayak gini. Jam-jam tangan vintage sekarang ini punya fungsi-fungsi tambahan, kayak pelacak kesehatan dan konektivitas smartwatch. Sekarang kita bahas soal jeans dan denim. Jeans dan denim rasanya khas Amerika banget ya, tapi faktanya jeans memang populer di Amerika, tapi awalnya dari tempat yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, asal jeans itu ada dua, setengah Italia dan Prancis. Jeans sudah ada sejak abad ke-16 di Italia dan kata jeans sendiri berasal dari kata Genoese. Dulu pelaut-pelaut Italia dari Genoa mengenakan celana panjang berbahan twill yang kuat, yang kemudian bertransformasi menjadi jeans yang kita kenal sekarang. Sementara yang bahan kainnya berasal dari abad ke-17 Prancis. Nama aslinya adalah Serge de Nîmes, dan dulunya berupa kain katun twill yang terbuat dari wool dan sutra. Tentu bahan ini berubah seiring waktu dan di tahun 1873, Levi Strauss dan Jacob Davis mematenkan celana yang masih kita cintai sampai sekarang. Untuk mendapatkan tampilan jeans yang sempurna di tahun 2023, pilihlah jeans high waist atau yang berdetail belel dan yang berwarna pudar. Sekarang ini sneaker model retro juga lagi trending. Tapi apa sih bedanya retro dan vintage? Vintage sebagian besar mengacu pada umur sebenarnya sebuah item dan setidaknya harus sudah berumur 20 tahun. Sementara retro nggak selalu harus tua. Bisa jadi cuma meniru suatu era dari masa lalu. Jadi sneaker dari tahun 80 dan 90-an sekarang hype lagi. Dengan sol yang tebal, warna-warna cerah, dan logo yang mencolok. Model-model ini banyak yang dirilis kembali oleh brand-brand ternama dengan update yang lebih modern seperti insole yang empuk dan bahan yang breathable. Dengan begini, kamu bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Desain yang jadul, tapi dengan teknologi modern. Bahkan detail kecil aja bisa mengubah tampilanmu.
Jadi kalau kamu belum siap untuk mencoba gaya yang sepenuhnya vintage, pelan-pelan aja. Coba mulai dari kaos kaki. Sneaker bergaya retro sekarang lagi in, begitu juga kaos kaki mencolok. Pilih warna yang paling cocok dengan sepatu favoritmu dan kamu siap melangkah. Detail kecil lain yang bisa membantumu mengupgrade gayamu adalah sabuk rantai. Terserah gimana kamu mau pakai sabuk rantai ini. Kamu bisa pakai di pinggang atau juga di pinggul. Era 90-an punya banyak tren yang bisa kamu adaptasi sekarang supaya kamu tampak lebih edgy. Tapi saran penata gaya adalah coba gaya kasual tahun 90-an. Outfit minimalis dengan gaya rambut yang simple, pakaian yang kasual dan chic. Kamu bisa coba kaos baggy kayak gini, gaun satin sederhana atau bahkan setelan olahraga kalau kamu suka. Rajutan populer banget di tahun 70-an dan sekarang juga balik ngetren lagi. Aku tahu, kamu mungkin mikir rajutan ini jelek waktu masih sekolah dulu. Tapi kini, rajutan jadi tren yang lagi hot-hotnya. Coba, minta nenekmu merajutkan kardigan cantik untukmu. Tapi kalau nenek nggak mau, kamu bisa juga belanja thrifting. Ada banyak item-item bagus dan asli. Oh iya, kroket bukan cuma sweater atau kardigan. Bisa juga gaun dan bahkan baju renang. Kadang rasanya penata gaya terbagi menjadi dua kategori, skinny dan lebar. Skinny jeans memang keren, tapi kalau kamu cenderung menghindari celana lebar, ada banyak alasan kenapa kamu harus mempertimbangkannya lagi. Pertama, para ahli bilang celana lebar bisa tahan lama karena gesekan terhadap tubuhmu jadi lebih sedikit. Kedua, para ahli kesehatan juga percaya kalau celana lebar lebih baik karena tidak membatasi aliran darah seperti skinny jeans. Ditambah lagi, karena kontak dengan kulit lebih sedikit, celana ini mungkin bisa menghindari kondisi kulit tertentu. Dan kalau kamu udah bosan sama celana lebar, kamu bisa permak celana itu buat jadi lebih slim. Dan ini mengurangi pemborosan pakaian. Terakhir, celana lebar lagi trendy di tahun 2023 ini. Tren bukan cuma pakaian, tapi juga pola. Tahun ini, polka dot kembali lagi ke dunia fashion. Pola ini banyak dipakai pada tahun 80-an dulu dan banyak juga seleb-seleb yang pakai. Bukan cuma seleb, bahkan keluarga kerajaan juga suka dengan polka dot. Contohnya aja Putri Diana mengenakan gaun polka dot hitam putih indah ini di tahun 1988. Dan di tahun 2022, Kate Middleton mengenakan gaun yang mirip-mirip juga. Bertahun-tahun yang lalu, kulit dianggap salah satu bahan untuk pakaian luar. Tapi sekarang, penata gaya nggak lagi pilih-pilih. Pilihan terbaik yang bisa kamu coba adalah kulit eco-friendly. Bahan ini bisa digunakan untuk berbagai macam item. Bisa celana, rok, dan bahkan crop top. Jangan juga cuma membatasi dengan warna hitam klasik. Cobalah lebih kreatif dan pilih warna yang kamu suka. Oh iya, fashion vintage juga bukan cuma pakaian. Gimana kalau kita memberikan sentuhan vintage ke rumah atau apartemenmu? Kamu bisa membuat rumahmu terasa seperti hotel mewah dari film jadul. Tambahkan aja beberapa lilin runcing, wadah lilin atau lampu gantung bergaya wadah lilin vintage. Misalnya, wadah lilin vintage ini akan bikin suasana ruanganmu terasa elegan dan romantis. Gaya English cottage juga lagi viral di internet. Untuk mendapatkan tampilan seperti ini, kamu nggak perlu pindah dan cari cottage beneran. Kamu bisa bikin nyaman kamar tidurmu dengan bantal-bantal berkain motif. Misalnya, pilih range warna yang kalem, ya orang-orang dulu kan nggak punya bantal-bantal warna neon. Tambahkan dekorasi di tiap sudut kamarmu dan jadilah kamar gaya vintage-mu sendiri.